Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan melakukan presentasi sebanyak 2 kali. Yang pertama yang sudah tertera di depan, kami akan membacakan analisis apa-apa yang berjudul Dosa Etika Produsen Susu Formula. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok saya. Yang pertama ada Umar Taki Markarin, yang kedua ada Farhan Gani, dan yang ketiga ada saya sendiri, Yoga Pasako Suara Putra. Untuk Padil Bagaskara sudah beberapa kali tidak hadir, jadi kita hiraukan saja. Yang pertama akan dibacakan oleh Umar Taki, yaitu Situation Analysis. Dipersilakan Umar Taki. Situation Analysis. Beberapa pasien ibu melahirkan yang merasa sangat kesal karena mengetahui bayinya yang baru lahir diberi susu formula oleh rumah sakit. Lalu ada bayi dipisahkan dengan keluarga oleh rumah sakit selepas dilahirkan. Perusahaan susu formula melakukan promosi melalui rumah sakit. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan Gani, yaitu Problem Analysis. Farhan, dipersilakan. Problem analisis. Yang pertama, Irma Suryani, 26 tahun, kesal luar biasa saat mengetahui bayinya yang baru berumur sehari diberi susu formula oleh pihak rumah sakit. Irma melahirkan pada tanggal 3 Desember 2016 di sebuah rumah sakit swasta di kawasan Kelapa II, Depok. Yang kedua, modus memberi sampel susu formula secara cuma-cuma kepada pasien yang baru melahirkan mengindikasikan kerjasama antara pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lain dan perusahaan susu formula. Yang ketiga, kong kali kong antara produsen susu formula dan tenaga kesehatan tentu membuat perusahaan susu formula melanggar peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2013 yang mengatur susu formula dan produk bayi lainnya. Pasal 21 huruf A menyatakan bahwa produsen atau distributor susu formula bayi dilarang memberikan contoh produk secara cuma-cuma. Baik, selanjutnya ada Decision Analysis yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Decision Analysis. Yang pertama, sebaiknya pihak rumah sakit bisa lebih jujur pada saat melakukan tugas agar tidak ada keluarga yang merasa dirugikan. Yang kedua, perusahaan susu formula harus bisa melakukan promosi sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku di sekitar. Yang ketiga, pemerintah sebaiknya menganggap kasus ini dengan serius karena akan ada banyak keluarga yang merasa dirugikan. Yang selanjutnya ada Potential Problem Analysis. Potential Problem Analysis, pemerintah harus menganggap kasus ini sangat serius bagi masa depan keluarga bayi dan rumah sakit pun harus bisa lebih jujur dalam menjalankan tugas untuk kedepannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada materi yang kedua. Baik, ini adalah materi selanjutnya yang berjudul Analisis Apa-Dapa yang bertema YLKI sebut Lilpo Group tabrak 3 aturan terkait proyek Meikarta. Untuk kelompoknya masih sama, ada Umar Taki Markarin, Farhan Gani, dan saya sendiri, Yoga Pasako Suara Putra. Untuk yang pertama, Situation Analysis akan dibacakan oleh Umar Taki Markarin. Dipersilakan, Umar Taki. Situation Analysis. Menurut catatan YLKI, Proyek Meikarta menabrak 3 aturan, yakni Pasal 42 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1949 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Pariwara Indonesia. Lalu ada pengembangan mega proyek Meikarta melanggar beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang selanjutnya problem analisis akan dibacakan oleh Farhan Gani. Dipersilakan. Problem analisis. Yang pertama, mega proyek Kota Mandiri Meikarta hingga kini masih banyak menimbulkan pertanyaan publik, terutama terkait
perizinannya dan bahkan dari segi tata ruang. Dan yang kedua, menurut catatan YLKI, sedikitnya ada tiga aturan yang diduga kuat ditabrak oleh kegiatan pemasaran yang dilakukan Lipo Group terkait proyek Meikarta, yakni pasal 42 UU nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, pasal 4 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan etika pariwisata Indonesia. Yang ketiga, sehingga tidak pantas dan tidak etis jika pemasaran yang melanggar hukum dan etika tersebut justru diberikan apresiasi oleh BTN yang notabene representasi pemerintah. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan presiden buruk bagi pelaku pembangunan lain untuk melakukan tindakan serupa dan membuat konsumen semakin jatuh ke dalam posisi yang beresiko yang dalam jangka panjang justru membahayakan industri properti itu sendiri. Baik, selanjutnya ada decision analysis akan dibacakan oleh saya sendiri. Decision analysis. Yang pertama sebaiknya BTN melakukan evaluasi kepada penghargaan terhadap kegiatan pemasaran yang akan dilakukan oleh Meikarta. Yang kedua, diharapkan pemerintah harus bisa segera menyelesaikan kewajibannya untuk membuat peraturan pelaksanaan sesuai dengan amanah UU nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun agar kejadian semacam ini tidak terjadi. Yang terakhir ada potential problem analysis akan dibacakan oleh saya juga. Potential problem analysis, kami lebih menyarankan kepada pemerintah untuk segera melaksanakan UU nomor 20 tahun 2011 agar kedepannya tidak ada yang dirugikan lagi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami kelompok 8 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.